prepare sidang Diananta, sidangnya online. Jadi ini teman-teman jurnalis turut bersolidaritas melihat sidang yang akan digelar sebentar lagi. Jadi ada dari jurnalis Kota Baru, sebagian dari Tanah Bumbu juga. Sidangnya akan digelar secara online pada siang ini. Semuanya sudah siap, saya buka sidangnya. Sidang perkara nomor 123 2020 Kota Baru dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Terdakwa atas nama Diananta Putra Sumadi, benar? Benar ya, ini sidang pertamanya didampingi penasihat hukum ya. Penasihat hukum surat kuasanya sudah. Jadi surat kuasanya ada dari kantor advokat Bumbu dan tim koalisi masyarakat adat dan PAI. Ada berapa orang Pak ya yang di dalam surat kuasa? Surat kuasanya kalau dari ini mana ini? Oh nanti ada petugas yang bawa Pak ya, ada petugas yang terlalu diambil. Oke, sambil menunggu surat kuasa, saya periksa identitasnya terdakwa dulu. Nama lengkapnya apa? Pak Diananta. Nama lengkapnya? Kata Putra Sumadi. SIP ini titel ya? Iya, betul. Alias panggilannya Nata. Ya, kata Nata bin Suyadi, benar? Tempat tanggal lahirnya di mana? Surabaya 2 November 1983. Umurnya 36 tahun sekarang. Ya, Jenis kelamin laki-laki. Ya. Indonesia. Alamatnya tempat tinggal Bapak? alamat KTP Jalan Merpati 2 nomor 23 Desa Semanggung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Untuk saat ini di surat dakwaan ada disebutkan komplek 2-3 Loge nomor 60 Jalan Golf Kelurahan Syamsuddin, Kecamatan Pancasar Kuning, Kota Banjarmasin. Benar? Dan bagaimana kontrakan? Oh, kontrakan. Agamanya? Ya, Agamanya Islam ya? Islam ya. Pekerjaan? Dan wartawan. Wartawan di sini. Penuntut umum di bekas swasta, nanti diperbaiki wartawan. Ya. Bapak ditahan ya sampai saat ini? Masih ditahan. Masih ditahan. Tadi disebutkan didampingi kuasa hukum, benar kuasa hukumnya itu? Tidak benar. Ya, tidak ya, oke. Bapak sudah terima surat dakwaan belum? Sudah. Sudah terima surat dakwaan? Sudah. Penasihat hukumnya sudah terima? Belum terima, jadi dari kuasa hukum belum menerima surat dakwaan sampai hari ini. Sampai dari terdakwanya kan sudah terdakwa? Karena soalnya terdakwa ini kan kita pasalnya kan bisa dilindungi karena belum ada izin dari pihak kepolisian. Jadi sampai terdakwa itu belum diterima. Oh gitu, oke. Ini surat dakwaannya Bapak punya software nggak supaya bisa ini apa namanya screen view atau nanti serahkan ke penasihat hukumnya? Nanti itu berdasarkan berita kita nantinya bisa sempat keterangan dengan kita 3 hari sebelum itu. Nah, karena persoalan sekarang ini kan rekan-rekan dari kuasa hukum dari Diananta ini tidak bisa membesuk tahanan, sehingga maka itu yang pertama. Yang kedua, terkait tadi kan harusnya dalam kondisi ini juga harusnya ada hadir di ruang persidangan ini. Kalau ini kami ajukan protes terhadap ini harusnya dikata sebagai perwakilan. Tapi ya karena
online seperti ini, kami lebih baik tinggal di Banjarmasin. Tinggal tidak boleh kami sedang mengamankan Banjarmasin saja. Nah, kalau ini ada hakimnya siapa, ada jaksanya di tempatnya sendiri, dan Tapi benar, penasihat hukum ya. Karena kan sesuai dengan tema 6 tahun 2020 berdasarkan sidang secara telekonferensi, kayak gitu. Dan ada ekonomi juga dengan pihak Babilo, Mahkamah Agung, Kejaksaan. Jadi gini majelis hakim, saya juga melakukan persidangan pidana di Banjarmasin, di Banjarbaru, di Martapura. Kita pengadilannya tetap harus jasa seorang perkara pidana, tapi tetap harus ada diskusi pidana. Tidak seperti ini. Kalau nanti sebelumnya Silakan kita penasihat hukum terserah penasihat hukumnya ya. Karena kami saya akan melanjutkan persidangan. Karena kalau bahas itu persidangannya tidak selesai. baik, cuma karena hanya menyampaikan protes itu saja, masalah itu diterima atau tidak, silakan majelis hakim yang menilai kami. Yang jelas seperti ini, kalau seperti ini kan pertanyaan sama siapa? Walaupun ini konteksnya, kalau terdakwanya boleh lah kita memberi tahanan, tapi nanti itu hati juga di sini. Iya, makanya saya tanyakan. Kan yang ditanyakan, apakah terdakwa sudah menerima? Terdakwa sudah menerima. Saya menanyakan kepada penasihat hukum terkait saudara membela klien saudara. Apakah sudah terima? Belum. Sudah, sampai situ cukup ya. Sekarang kita lanjutkan pembacaan dakwaan. Penuntut umum silakan dibacakan dakwaannya. Yang mulia, Kejaksaan Negeri Kota Batu untuk ajar surat dakwaan nomor register perkara PDN 55 garing O-3-12 garing E-2 garing 05. Melalui kumparan yang judulnya adalah Jondin Rampas Tanah Dayak Antigen, itu yang berkaitan itu. Jadi perkara ini bermula dari laporan dari saudara Sukirman berkaitan dengan pemberitaan jangan sampai terjadinya konflik antara Bugis Dayak. Itu mulai awal pemberitaannya itu, sehingga perkara dinaikkan, dilaporkan di Polda Kalsel. Di Polda Kalsel akhirnya diproses lagi di Dewan Pers sudah mengeluarkan PPR yang dalam hal itu maka kumparan harus bertanggung jawab dengan pemberitaan itu. Tapi dalam satu sisi bahwa penyidik kepolisian tetap melanjutkan perkara ini dengan berkaitan dengan undang-undang yang lain, bukan undang-undang FES, yang berkaitan dengan undang-undang IT. Dan IT ini dianggap pemberitaan yang dikeluarkan oleh terdakwa Dian tadi berkaitan dengan sosial media atau medsos, karena ini SARA. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan proses sidangan hari ini adalah pembacaan sidang pertama, pembacaan surat dakwaan. Surat dakwaan ini memang aturannya karena ini persoalan pandemi corona, sehingga sidang ini dilakukan telekonferensi, sehingga terdakwanya berada di tahanan Polres, terus jaksanya berada di kantor kejaksaan, dan pengadilan kita ada hakimnya juga di atas, dan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, sehingga melalui telekonferensi. Nah, kita tadi pertama kita mengajukan protes terhadap kejaksaan. Seharusnya pihak kejaksaan, karena ini perkara pidana, dia juga harus hadir dalam persidangan berdasarkan hukum acara, walaupun ada pandemi. Itu pandemi kan ada kesepakatan, tapi hukum acara harus tetap dijalankan, harus dalam ruang sidangan. Bolehlah misalnya pesan terdakwanya karena kaitan terdakwa karena dia ada di tahanan sana boleh, tapi harus jaksanya harus tidak satu orang hadir di pengadilan sini. Jadi ada komunikasi yang lebih balance. Kalau sekarang ini kalau memang harus sistem persidangan online seperti ini, kami dari tim hukum yang ada di Banjarmasin dan Jakarta, kami cukup kirim linknya dari Zoom, kami bisa menghadirkan sidang di Banjarmasin atau di Jakarta. Buat apa kami itu datang di pengadilan Kota Baru? Kalau hanya sistem sidangnya seperti ini, itu aja yang baru kami protes kalinya. Yang ketiga berkaitan dengan izin. Juga saat ini memang kesulitan kita menemui terdakwa di tahanan di Polres. Kaitannya memang persoalan sekarang itu ada alasan pandemi akademik ini, ada corona ini, sehingga kita tidak sulit untuk bertemu face to face terhadap satu orang. Tapi kami sudah tadi meminta kepada majelis hakim, karena sudah menanyakan kepada hakim, kepada ini minta izin bahwa untuk keluarganya maupun dijenguk pengacaranya, didamping pengacaranya hari ini bisa dijenguk di tahanan.
Dan kita mengharapkan pihak tahanan Polres, karena ini hanya titipan, mereka bisa memberikan izin sesuai dengan ada prosedur yang berlaku. Itu aja. Bagaimana tim kuasa hukum menanggapi isi dakwaan? Nah, berkaitan dengan dakwaan, dan memang kalau berkaitan dakwaan peristiwa hukum atau deliknya, itu peristiwa pidananya terjadi di Banjarmasin, dan kalau dikaitkan tempatnya pewawancaranya ada di kantor Advokat Bujino, dan kalau dikaitkan dengan deliknya itu tindak pidana dilakukan berkesan upload dari pemberitaan itu dilakukan di Kabupaten Banjar, seharusnya kalau dasar berdasarkan pasal 84 ayat 1, itu masalah deliknya harus nilainya diadili Banjarmasin atau di Martapura. Nah, karena berkaitan ini jaksa penuntut umum dia memakai pasal 84 ayat 2. Pasal 8 ayat 2 itu berkaitan dengan di mana terdakwa itu terakhir ditahan, dan kedua dari mana saksi-saksi itu yang paling dekat untuk dipanggil dan pemeriksaan. Isi dari dakwaan itu sendiri kami akan menanggapi dari dakwaan sejarah jaksa penuntut umum melakukan eksepsi, mungkin akan kami sampaikan pada tanggal 15 Juni yang akan datang. Ada hal-hal yang pertama mungkin masalah kompetensi absolut atau kompetensi relatif dengan kewenangan mengadili yang berdasarkan 864 ayat 1 yang kita lakukan di situ. Kita boleh berbeda pendapat dengan jaksa penuntut umum, tapi itu perlu harus kita baca. Dan ada hal yang lain. Ada yang kurang pas gak terhadap dakwaan itu, Pak? Karena masalah dakwaan itu sendiri ya, isinya ya nanti kita sampaikan, akan kita sampaikan dengan eksepsinya nanti biar majelis hakim yang menilai tentang dakwaan itu sendiri. Jadi kaitan dengan pemberitaan itu, dan hasil PPR itu seharusnya Kumparan bertanggung jawab. Tapi faktanya Kumparan sampai hari ini juga tidak bertanggung jawab. Satu, dan kedua dalam dakwaan juga tidak disebutkan Kumparan sebagai saksi dalam perkara ini. Seharusnya karena pemberitaan itu melewat Kumparan dan Banjarhid itu berkaitan kerjasama dengan Kumparan, harusnya paling tidak benar atau tidak ditanyakan kepada Kumparan bahwa Banjarhid ini ada bekerja sama atau tidak dalam kaitan perkara ini. Ternyata dalam berkas perkara dan dakwaan tadi kedengar, kalian sudah dengar juga kan, tidak ada Kumparan dibagi sebagai saksi di situ dan saksi fakta. Seharusnya dia ikut sebagai saksi fakta. Ada upaya untuk menuntut Kumparan nggak dari tim kuasa hukum? Untuk sementara kami belum melakukan upaya terhadap Kumparan, tapi setelah proses perjalanan perkara pidana Nanta ini kami fokus pada perkara Nanta dulu. Dia kartu wartawannya diterbitkan oleh Banjarhid dan diterbitkan oleh Kumparan itu sendiri. Artinya dia secara sah, secara hukum dia sebagai wartawan Kumparan. Oke, Bang.